Arus Hayat Voice Note Sidang Istimewa Hari Ucapan Syukur dengan subjek utama kenikmatan atas Kristus yang al-muhib sebagai jawaban unik bagi semua masalah di dalam gereja minggu ketiga. Menanggulangi hati kita bagi pertumbuhan benih hayat ilahi di dalam kita hingga kematangan kita dalam hayat bagi bangunan Allah dalam hayat. Hari ke-6. Pembacaan ayat Alkitab dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5 dan Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Hari ini kita akan melihat penghalang subjektif yang dihadapi oleh hayat Allah di dalam hati kita dan melihat pekerjaan utama Allah serta implementasi dari seluruh berita ini. Masalah subjektif pertama adalah masalah pikiran kita. Orang Kristen yang tidak normal adalah orang yang pikiran, emosi, dan tekadnya tidak dapat bekerja sama dan bahkan bertentangan dengan rohnya. Jika hal-hal yang ingin Anda lakukan berasal dari pikiran Anda, maka hal-hal itu tidak akan membantu orang untuk melihat dan mendapatkan Kristus. Karena itu, hanya kegiatan keagamaan. Itu bukan kesaksian tentang Kristus yang diperhidupkan dari roh Anda. Meskipun kita memiliki hayat Kristus di batin, kita tidak bekerja sama dengan hayat Kristus dalam pemikiran dan tindakan kita. Sehingga hayat ini tidak dapat diperhidupkan dari dalam diri kita. Ini adalah masalah pikiran kita. Ketika pikiran kita diletakkan di atas roh, tindakan luaran kita setuju dengan masalah batiniah kita. Dan tidak ada ketidaksesuaian antara kita dengan Allah. Dan Dia dan kita berdamai, tidak bermusuhan. Hasilnya adalah kita merasakan damai sejahtera di batin. Masalah subjektif kedua adalah masalah tekad kita. Tekad yang kuat dan tekad yang lemah, keduanya adalah rintangan bagi hayat Allah. Tekad yang telah ditanggulangi adalah tekad yang kuat namun lentur. Menjadi lentur berarti seseorang tidak bersikeras atau keras kepala. Namun ketika ada kebutuhan, seseorang bisa menjadi kuat dan berani. Orang seperti itu tidak takut untuk menyerahkan hidupnya sendiri. Hanya seseorang dengan tekad seperti itu yang dapat melaksanakan perintah Tuhan dan bertindak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Orang yang memiliki tekad seperti ini mengizinkan roh Tuhan keluar dari dirinya sebagai hayat. Memiliki tekad yang dapat bekerja sama dengan Tuhan adalah perkara yang besar. Kita mungkin mengerti, mengenal, memahami, dan merasakan secara mendalam bahwa Tuhan ingin kita melakukan satu hal tertentu. Tetapi tekad kita menolak untuk tunduk dan menyerah, dan kita kehilangan hadirat Tuhan. Tekad yang kuat maupun tekad yang lemah untuk melaksanakan kehendak Tuhan adalah hambatan bagi hayat Allah. Tekad yang telah ditanggulangi adalah kuat namun lembut melalui ditaklukan dan dibangkitkan oleh Tuhan. Memiliki tekad yang dapat bekerja sama dengan Allah adalah perkara yang besar.
Masalah subjektif ketiga adalah masalah emosi kita. Perjanjian baru tidak hanya berbicara tentang Kristus yang menjadi hayat kita dan tentang Allah yang masuk ke dalam kita sehingga kita dapat memperhidupkan Kristus melalui Roh itu. Alkitab juga berbicara tentang perlunya pikiran kita diperbarui sehingga kita memiliki pikiran Kristus dan sehingga Allah dapat beroperasi dalam keputusan-keputusan kita. Para rasul yang menulis perjanjian baru mengetahui maksud dari Roh Kudus. Mereka menyadari bahwa tanpa pembaruan pikiran kita dan penanggulangan tekad kita, hayat Allah tidak dapat diekspresikan melalui kita. Inilah alasannya mengapa perjanjian baru berbicara begitu banyak tentang pikiran, emosi, dan tekad kita. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Ini berarti bahwa emosi kita perlu memiliki emosi Allah. Dan kita perlu sepenuhnya masuk ke dalam emosi Allah. Kita harus mengasihi apapun yang Allah kasihi. Menyukai apapun yang Allah sukai. Dan membenci apapun yang Allah benci. Perasaan kasih, kemarahan, kesedihan dan sukacita kita harus merupakan perasaan kasih, kemarahan, kesedihan dan sukacita Allah. Perasaan suka dan tidak suka kita harus merupakan kesukaan dan ketidaksukaan Allah. Segala sesuatu milik Allah adalah milik kita karena sifatnya telah digarapkan ke dalam kita. Emosi kita dan emosinya telah menjadi satu emosi. Solusi dari semua masalah subjektif kita ini adalah melalui setiap hari perlu kita dikuatkan ke dalam manusia batinnya sehingga Kristus sebagai hayat bisa membuat rumahnya dalam bagian-bagian utama hati kita, pikiran dan tekad dan emosi kita. Kita perlu melihat satu prinsip yang besar agar hayat Allah dapat memiliki jalan di dalam diri kita. Kita perlu berpaling dari emosi kita, memiliki tekad yang kuat dan lentur dan diperbarui dalam pikiran kita. Setiap bagian dari jiwa kita, pikiran, emosi dan tekad kita harus bekerja sama dengan operasi Roh Kudus di dalam kita dan dengan perasaan Tuhan. Maka Allah sendiri akan diperhidupkan dari diri kita. Saudara-saudari, dari berita ketiga ini, semoga Tuhan membelas kasihi kita dan membuka mata kita untuk melihat bahwa pekerjaan utama Allah di zaman ini adalah agar manusia bisa mendapatkan hayatnya dan bertumbuh serta matang dalam hayatnya. Pekerjaan kita haruslah membagikan dan menyuplaikan hayat Tuhan kepada orang lain. Hanya pekerjaan yang berasal dari hayatnya yang dapat mencapai standar kekalnya dan diterima oleh Dia. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau terus bekerja di dalam kami, agar kami mendapatkan hayat-Mu dan bertumbuh dalam hayat-Mu. Biarlah hayat yang telah kami terima, kami juga salurkan kepada orang lain. Tuhan Yesus, kami berpaling kepadamu. Dapatkanlah kami terus disegarkan tiap-tiap hari dan pikiran kami terus diperbarui setiap hari. Sehingga setiap bagian jiwa kami bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Demikian firman kudus bagi kebangunan pagi. Tuhan Yesus memberkati.